Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat siang. Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Baik Bapak Ibu ya. Dalam setiap musim kehidupan kita Tuhan selalu menyertai kita. Nah, bulan ini adalah bulan terakhir dalam tematik tahun ini. Mulai bulan depan, minggu pertama itu akan saya bahas bulan Januari, minggu kedua bulan Februari, demikian seterusnya sampai minggu ke-9. Baru setelah itu saya akan bahas beberapa tema baru, terutama juga dasar untuk tema tahun depan Bapak Ibu. Saya sudah menyiapkan untuk tema tahun depan ya. Dan tema bulan ini adalah hidup oleh iman dan mengalami penggenapan firman. Ayat dasarnya sudah kita baca tadi, di Habakuk 2 ayat 4 dikatakan sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang yang membusungkan dada adalah orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang merasa dirinya paling bisa. Orang yang berpangku pada kekuasaannya, berpangku pada hartanya, berpangku pada kehebatannya. Namun orang yang seperti ini cenderung tidak lurus hatinya, hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang yang benar, kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita hidup oleh percaya kepada Tuhan, amin. Kalau Bapak Ibu tadi pagi tidak mengikuti atau yang sudah mengikuti ibadah tadi pagi, saya akan rangkum sedikit Bapak Ibu tentang Raja Daud, agak kecil ya. Raja Daud itu sebelumnya dia adalah seorang pemuda, remaja, dia menjadi gembala kambing domba. Dan di mana itu dia memiliki tanggung jawab, sama-sama katakan tanggung jawab. Masih muda dia memiliki tanggung jawab, selain dia bertanggung jawab atas tugas dan pelayanannya, dia juga hidup dalam kebenaran Tuhan dan hidup dalam penyembahan. Sehingga Tuhan melihat hatinya dan tidak melihat rupanya. Dia diurapi menjadi raja di masa mendatang untuk menggantikan Raja Saul. Pada saat dia sudah diurapi, dia tidak tinggi hati. Dia tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Pada saat dia menantang Goliat, dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak mengandalkan pasukan daripada Raja Saul. Bahkan dia tidak memakai senjata lengkap seperti yang dipakai oleh pasukan Raja Saul. Dia hanya membawa, apa ini Bapak Ibu, ketapel ya zaman sekarang ya. Dan dia berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan pedang, lembing dan pedang, tapi aku datang dengan kuasa dan nama Allah yang maha tinggi. Itu artinya Raja Daud sangat percaya tentang kekuatan dan penyertaan Tuhan atas hidupnya. Dia hidup dengan iman dan kebenaran. Ya, saat selanjutnya Raja Daud, Bapak Ibu tahu, mulai diburu oleh Saul. Dia mulai lari dari hadapan Saul. Karena banyak hal yang terjadi. Salah satunya Saul ditinggalkan oleh Tuhan. Saul mulai dirasuki atau didekati dengan roh jahat. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, roh jahat itu tidak bisa masuk dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kalau ada orang yang dikatakan, wah roh jahat masuk dalam dirinya. Berarti kalau roh jahat masuk dalam dirinya, Roh Kudus kalah dong. Roh Kudus sama roh jahat, besaran mana kuasanya Bapak Ibu? Ya enggak ada tandingan. Betul ya? Jadi bagi saya itu sesuatu yang tidak benar. Gak mungkin orang yang sudah dikuasai Roh Kudus kemasukan roh jahat. Tapi orang itu bisa dipengaruhi oleh roh jahat. Contohnya siapa? Saul. Saul dipengaruhi oleh roh jahat sehingga pikirannya tidak menyenangkan Tuhan. Pikirannya hanya ingin menombak si Daud, bukan belum raja dia ya. Dan Bapak Ibu tahu janji untuk menjadikan Daud seorang raja tidak menjadikan dirinya buta kekuasaan. Tidak mentang-mentang, walau Daud sudah diurapi. Daud beriman bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi tepat pada waktunya. Sesaat kemudian Daud kehilangan keluarganya di Ziklag, dihabisin semua Bapak Ibu. Dan Daud sempat down, bahkan pasukannya ingin membunuh dia. Tapi Daud memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan.
Dia kembali berdiri dan dia menguatkan pasukannya untuk mengejar orang-orang yang membunuh keluarganya. Dan di umur ke-30, Daud muda dinobatkan sebagai raja. Langkah pertama yang diambil adalah memindahkan Daud ke dekat hidupnya supaya dia selalu dekat dengan Tuhan. Kerajaan Daud dikokohkan oleh Tuhan, bukan karena kehebatan perang, bukan karena kehebatan dia mengolah kata-kata, tapi karena dia suka beribadah kepada Tuhan. Dan Daud hidup dalam kebenaran Tuhan. Makanya Tuhan mengokohkan kerajaan Daud meskipun dia pernah jatuh dengan Batsheba. Tapi teguran Nabi Nathan membuat Daud bertobat. Dan menjelang kematiannya, Daud menyampaikan pesan kepada Salomo, sampai akhir hidupmu kamu harus setia kepada Tuhan. Walau Salomo akhir hidupnya berbalik arah karena wanita yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Makanya ini bagi kita semua yang dengar firman Tuhan, kalau engkau mencari pacar, jangan cari pacar yang di luar iman kepada Tuhan. Karena satu kali nanti orang yang tidak beriman itu bisa menjerat engkau jatuh cinta kepadanya sampai engkau menyerahkan hidupmu dan engkau menjauh dari hadapan Tuhan. Makanya nanti yang bagi setiap kita yang lagi cari pasangan hidup, carilah yang seiman dan takut akan Tuhan. Selanjutnya ada raja, yang pertama adalah Raja Hizkia. Ada dua raja yang mengikuti hidup seperti Daud, hidup dalam iman dan kebenaran Tuhan. Ya, Raja Hizkia lebih muda lagi. Dia umur 25 tahun Bapak Ibu. Dan Raja Hizkia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan sama seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Setelah Daud, sebelum Hizkia ada banyak raja. Dan raja-raja antara Daud dan Hizkia ini setelah Salomo terutama ya, ini banyak melakukan penyembahan berhala, melakukan hal yang tidak benar. Tapi Hizkia melakukan perbuatan yang baik. Dia menghabiskan semua Baal, bahkan dia memulihkan hubungan antara dirinya dan bangsanya untuk kembali kepada Tuhan. Walau pada saat itu ada Raja Asyur yang menekan dia untuk memerangi dia, namun Hizkia kembali ke rumah Tuhan. Dia beribadah, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong. Malaikat diturunkan 185.000 orang mati. Yang membunuh siapa? Tuhan. Yang berperang atas Hizkia siapa? Tuhan. Tengah-tengah malam, kemahnya mulai mati 185.000 orang. Raja Asyur bangun pagi melihat mayat 185.000 orang. Pasukannya yang akan menyerang Hizkia sudah tewas. Raja Asyur mulai pulang dengan menundukkan kepala, dia malu. Dan dia tahu bahwa Allah yang Maha Kudus, Allahnya Hizkia membantu dan menolong Hizkia. Ya, satu kali Hizkia harus mati karena sakit. Tapi Hizkia berdoa dengan kerendahan hati. Tuhan ngomong kepada Nabi Yesaya, balik ke sana. Karena Hizkia sudah aku dengar doanya. Dan menyatakan kepada dia, 15 tahun dia hidup kembali. Dia harus hidup untuk memuliakan aku. Dan mendengar seperti itu, Hizkia mulai kembali lagi untuk berseru kepada Tuhan. Dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Ada kesalahan memang. Yang saya ungkapkan di tadi pagi, kesalahannya Raja Hizkia adalah pamer. Pamernya ini kepada utusan Babel. Ya, karena Hizkia ini sembuh, maka beberapa raja di sekitar itu mulai melihat, wah Raja Hizkia sembuh ya. Allah yang hidup, Allahnya Hizkia menyembuhkan Hizkia. Maka banyak utusan, banyak raja datang kepada Hizkia untuk mempersembahkan sebuah ucapan syukur. Salah satunya utusan Babel dikasih tahu Hizkia, sini yo, itu harta milik kami, itu harta milik kami. No ini di bait suci ini semuanya emas dan sebagainya, dicatat semua sama orang Babel. Dan satu kali nanti terjadi benar-benar semua harta yang pernah Hizkia kasih tahu kepada orang-orang Babel dirampas. Itu ada kesalahan sedikit di akhir hidupnya, menandakan bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Raja yang kedua, yang tadi pagi tidak ada saya sebutkan di dalam firman Tuhan, adalah Raja Yosia. Sama-sama katakan Raja Yosia. Di gereja ini ada dua nama Yosia. Yosia Kevin Abimanyu, betul ya? Sama Josia Ethan Hehakaya, betul ya?
Anak Sopo, anak Pak Jerry. Pak Jerry WA saya, Pak saya mau minta nama. Saya cuma berkata ada 2 nama yang saya sodorkan, tapi yang satu ini sudah dipakai, yang satunya juga sudah dipakai. Tapi saya kasih tahu saja, Josia, akhirnya pakai nama Yosia. Dan dengarlah para bapak-bapaknya ya. Oke, Yosia dinobatkan menjadi raja lebih muda lagi. Umur berapa? Umur 18 ya. Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan sama seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Hanya ada 2 raja yang mirip dengan Daud, satu Hizkia, satunya Yosia. Apalagi dia masih muda. Ini yang Yosia lakukan. Yosia memperbaiki rumah Tuhan. Saat itu bait suci mulai kacau. Tapi raja muda ini punya hati melekat kepada Tuhan. Dia perbaiki zaman sekarang gerejanya. Dia perbaiki beberapa hal supaya orang datang ke gereja itu nyaman beribadah. Hari ini Bapak Ibu nyaman gak beribadah kira-kira? Nah, ya Yosia melakukan hal yang sama. Dia memperbaiki rumah Tuhan. Dia serius mengembalikan ibadah kepada Tuhan. Jadi kalau sudah orang gak mau beribadah kepada Tuhan, maka terlihat dari apa yang ada di sekitarnya. Saya ini sangat tergantung dengan visual Bapak Ibu. Saya ini punya kelemahan, salah satunya itu kalau rumah ruwet, saya tidak bisa kerja. Semua itu harus presisi, ini kanan, ini kiri. Sandal, sepatu harus diparkir Bapak Ibu. Walau nggak tak kasih karcis. Sama dengan gereja, harus presisi semuanya, saya baru bisa melayani dengan baik, nggak ada kekacauan di otak saya. Nah, Yosia itu melakukan kebaikan untuk rumah Tuhan, dia memperbaiki dan dia serius. Kalau rumah Tuhan atau bait sucinya itu sudah kembali baik, sudah kembali enak untuk ibadah, maka hatinya dan hati masyarakat atau rakyat Israel bisa kembali kepada Tuhan. Yosia ini sangat-sangat serius dan concern untuk yang namanya ibadah. Ya, Daud concern ibadah, terus Hizkia juga taat beribadah, namun ada masalah setelah itu, dan Yosia mengembalikan juga bait suci Tuhan supaya orang masyarakat sekitar yang sempat beribadah kepada Baal kembali melihat bahwa Tuhan bertakhta di bait kudusnya. Dia memperbaiki semua dan itu menjadi momen, sebuah tanda bahwa raja serius untuk mengembalikan hubungan antara dirinya, antara keluarga kerajaan dengan Allah, dan orang-orang yang dipimpinnya juga kepada Allah. Dan setelah selesai bait suci itu dibangun, direnovasi dengan sangat baik, dipanggillah para imam-imam. Suruh bacakan kitab, dan pembacaan kitab ini sudah lama gak didengar. Yosia kepingin dengar. Setelah setelah gerejanya selesai, dia kepingin mendengar kitab Taurat. Dan pada saat pembacaan kitab Taurat itu, Yosia bergetar hatinya, dia menangis, bahkan mengoyakkan bajunya. Ternyata dalam kitab itu sudah dinubuatkan, akan ada satu raja yang memulihkan bait suci Tuhan. Dan Yosia kena hatinya, apakah itu aku? Dan Yosia mulai bertobat di situ. Yosia tidak mengeraskan hatinya. Dan Yosia bersyukur kepada Tuhan. Dia sudah mendengar firman Tuhan, dia sudah mendengar nubuatan itu. Dan dia sudah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Yosia benar-benar serius untuk peribadatan di rumah Tuhan. Dia benar-benar kepingin mendengar suara Tuhan. Dia tidak mau menghiraukan yang lain. Yosia konsentrasi penuh. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita yang beribadah ini bukan hanya sekedar datang mingguan, tapi kita membawa hidup kita untuk kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Ini tantangan kita ke depan, antara ibadah online dengan ibadah offline atau onsite Bapak Ibu. Nah ini saya sudah punya materinya sendiri. Nanti kapan-kapan diseminarkan Bapak Ibu. Tapi yang saya mau maksudkan di sini adalah zaman Israel
mereka itu sangat tergantung dengan yang namanya rumah ibadah. Karena itu adalah sebuah aktualisasi hubungan mereka dengan Allah yang Maha Kudus. Karena orang Israel percaya itu Allah itu bertahta di bait sucinya. Dan Yosia tahu saat dia memulihkan bait suci, maka itu juga menjadi pemulihan hati dari rakyatnya untuk kembali kepada Tuhan. Dan mulai memperdengarkan suara Tuhan melalui para nabi yang membacakan kitab-kitab itu. Dan tahukah Bapak Ibu, pemulihan dan pembaruan seluruh negeri yang dipimpinnya untuk kembali kepada Tuhan. Yosia tidak membangun jembatan, Yosia tidak membangun gedung, tidak membangun tol, tidak membangun ibu kota baru Bapak Ibu. Yosia memulihkan bait suci dan itu menjadi tonggak pertama pemulihan rohani seluruh rakyatnya. Dan kita bagaimana? Apakah kita sudah membangun bait suci kita masing-masing di rumah? Atau rumah hanya engkau jadikan tempat tidur, tempat makan saja, tempat santai saja? Apakah engkau tidak membuka mesbah di rumahmu? Apakah hanya engkau beribadah di gereja Tuhan saja? Saya mau katakan kalau engkau diberi rumah yang baik, buat untuk berdoa. Sing amin sedikit, enggak apa-apa. Satu kali saya seminar, pemapar seminar berkata, kita sebagai gembala sidang harus menyuarakan suara gembala di rumah-rumah. Satu kali saya tanya, bagaimana Pak menyuarakan suara gembala, suara Tuhan di rumah-rumah? Ya berdoa. Ternyata saya punya ide, yaitu doa tiap hari. Yang ada di grup gereja pasti mendengarkan ya. Tiap pagi ataupun mesbah doa. Kalau pas saya di rumah, kalau nggak pas trouble itu pasti saya doakan Bapak Ibu semuanya. Yang di sini semua, nah saya doakan ini. Yang datang-datang ini semua didoakan. Yang setuju katakan amin. Nah kalau tahu itu dengar, oh ya namaku disebut. Saya berharap Bapak Ibu ikut doa. Gak hanya dipercepat, oh namaku sing di. Tapi ikut berdoa. Amin Bapak Ibu. Ya itu sudah saya list. Ada jarang kemungkinan untuk saya lewati. Ya, karena sudah saya list, saya bacakan satu-duanya, semuanya saya bacakan. Oh ya, untuk yang Siska harusnya Pak Stanley sekarang ya, karena sudah menikah. Kalau biasanya keluarga Siska, sekarang keluarga Stanley harusnya gitu ya. Nah, itu ya, saya doakan semua. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang sama-sama mendengar doa, itu rumah yang indah yang Tuhan sudah kasih ke Anda, itu juga dijadikan sebagai sarana untuk kita beribadah kepada Tuhan. Jangan rumah dijadikan tempat untuk bertengkar terus. Oh enggak ada di sini. Enggak ada, di sini loh ya. Jangan rumah dijadikan hal yang tidak baik terus. Rumah harus jadikan bait suci juga. Beribadah kepada Tuhan, suami istri beribadah. Suami istri sama-sama membaca firman Tuhan, yang setuju katakan amin. Karena kalau kita belajar dari Yosia itu seperti itu, dia sudah memulihkan bait sucinya dan itu mentransformasi kepada seluruh rakyatnya. Gereja ini sudah cukup indah. Amin Bapak Ibu, gereja ini sudah cukup nyaman. Harusnya kita bisa beribadah dengan baik. Kalau gereja sudah baik, maka rumah kita juga harus dipakai untuk beribadah. Saya concern untuk terus renovasi. Saya bilang, gak mau saya gereja lebih buruk daripada rumah saya. Daripada rumahnya jemaat, gereja harus jauh lebih baik daripada rumah kita semua. Karena ini adalah rumah Tuhan. Ya, dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan, Yosia ini mengembalikan seluruh hidupnya dan semua rakyatnya untuk kembali kepada Tuhan. Dan Alkitab menyatakan, tidak ada raja seperti dia lagi, seperti Yosia lagi setelah Yosia meninggal. Ini luar biasa nih, ini hebat sekali. Saya berharap yang punya nama Yosia juga hebat Bapak Ibu ke depan. Kasih tahu ke anak-anaknya, kamu itu orang yang luar biasa. Namamu bukan nama sembarangan. Nah ini juga saya membuka peluang bagi Bapak Ibu yang mau ganti nama menjadi Yosia. Urus sendiri di catatan sipil sana ya. Yosia ini bagus sekali, bahkan Alkitab menyatakan tidak ada lagi raja seperti dia setelah Yosia meninggal. Hebat. Dia peduli dengan rumah Tuhan.
bukan hanya secara fisik, tetapi dibangunlah ibadah-ibadahnya, dibangunlah kalau zaman sekarang komunitas-komunitasnya, sehingga gereja bukan hanya tempat beribadah, tetapi tempat untuk memulihkan, tempat untuk menasehati kita bersama. Yang setuju katakan amin. Sabtu terakhir nanti, mumpung saya ingat ada nasihat-nasihat Bapak Ibu. Sabtu terakhir nanti dan Sabtu pertama bulan Oktober, Sabtu terakhir September dan Sabtu pertama Oktober itu akan ada seminar tentang keuangan. Saya berusaha untuk mendatangkan orang yang pakar di bidang ini, yang bisa yang di bidang ini. Supaya Bapak Ibu yang terjerat pinjol, saya berharap tidak ada, yang setuju katakan amin, bisa lolos. Dan supaya Bapak Ibu yang gak sampai pinjol, gak sampai pakai juga. Kenapa? Karena itu berbahaya. Selain itu mengelola keuangan yang bukan milikmu. Keuangan itu miliknya Tuhan. Bagaimana caranya kita harus mengelola dengan sangat baik. Ya, kita tuh gak ada yang memiliki. Ya, semuanya dimiliki Gusti Allah, Bapak Ibu, betul itu. Satu suku di sana itu betul, ini tanahnya tanah Gusti Allah, itu betul sekali itu. Ya, kita itu cuma mengelola saja, sama-sama katakan mengelola saja. Nah, sama seperti Raja Yosia, dia mengelola negaranya dan mengelola bait suci Tuhan dengan sangat baik sehingga hatinya dan hati rakyatnya kembali kepada Tuhan. Akhirnya ada keteladanan Daud, yaitu keteladanan kerendahan hati seperti tadi pagi ya. Dia hanya setia kepada Tuhan, tidak berpaling dari Tuhan. Bahkan Raja Daud berani menghadapi musuh dengan iman dan hidup di dalam penyembahan. Ya, ini rangkumannya Bapak Ibu. Yang kedua, teladan iman Hizkia adalah kerendahan hati, mengandalkan Tuhan di tengah krisis, di tengah tekanan, berdoa dalam kesesakan dan tetap setia dalam ibadah sejati. Yang terakhir, teladan Yosia adalah juga teladan kerendahan hati, mutlak taat kepada firman Tuhan dan mengembalikan bangsanya untuk berjalan di jalannya Tuhan. Penggenapan firman atas Raja Daud, dia menjadi raja. Pengukuhan kerajaan atas Daud dan keturunannya, perlindungan atas Yerusalem kepada Raja Hizkia, dan umurnya ditambah 15 tahun. Penggenapan firman Tuhan kepada Raja Yosia adalah terpenuhi kesetiaan Allah pada perjanjian Daud atas Hizkia dan Yosia. Dan perjanjian itu sampai ke kita. Tuhan sudah menggenapkan janjinya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita butuh yang namanya konsisten dalam iman. Kita tetap butuh yang namanya setia kepada Tuhan. Bapak Ibu datang ke gereja bukan supaya diberkati, tetapi karena sudah diberkati makanya datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu datang ke gereja bukan supaya disembuhkan, tapi karena sudah disembuhkan datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu bukan supaya kebutuhannya dicukupkan datang ke gereja, tapi percayalah kebutuhanmu sudah digenapi, sudah dicukupkan oleh Tuhan, makanya engkau datang bersyukur kepada Tuhan, ikut beribadah bersama-sama. Hatinya harus kembali kepada Tuhan yang benar, bukan memiliki motivasi-motivasi yang terselubung kalau ke gereja. Saya nggak mau bikin teatrikal ibadah, saya nggak mau bikin hal-hal yang dibikin gereja luar. Enggak. Engkau datang beribadah harus murni. Bisa saja beberapa waktu lalu Bapak Ibu, masih ingat ya, saya kepingin beli mobil untuk gereja, untuk antar jemput. Saya pikir-pikir enggak. Biar orang datang dengan mereka punya sebuah pengorbanan datang ke rumah Tuhan. Amin. Datang bukan menerima, tapi datang untuk memberi kepada Tuhan. Di situ konsepnya kita akan tahu bahwa saya sudah diberkati, oleh karena itu saya datang ke rumah Tuhan dengan ucapan syukur. Nggak ada hadiah-hadiahan di gereja ini ya Bapak Ibu ya. Nggak ada kan Bapak Ibu, semuanya datang karena ucapan syukur kepada Tuhan. Saya tidak butuh massa, saya butuh orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang mau diperlengkapi dan yang mau ditumbuhkan bersama-sama. Pemain musik bisa datang, bisa masuk Bapak Ibu. Ingatlah bahwa Raja Daud, Raja Hizkia dan Raja Yosia adalah orang yang memiliki kerendahan hati, yang taat akan Tuhan. Mereka, ingat ini, tidak pernah meninggalkan ibadah. Walau mereka seorang raja. Kene belum jadi raja aja wis. Bolak-balik bolos, Raja Jawa memang kita ini. Raja-raja kecil ini, bahaya ini.
Ini yang raja beneran. Cuma 3 orang dari sekian puluh raja yang dicatat di Alkitab. 3 orang saja yang melakukan kebenaran. Saya berharap ketiga orang ini kita ikuti langkahnya. Untuk setia kepada Tuhan. Amin. Tadi Raja Hizkia dikatakan apa Alkitab? Segala yang dilakukan Hizkia ya bukan Yosia ya. Segala yang dilakukan Hizkia dibuat berhasil dan dia apa? Beruntung. Ojo kerja tok, jangan kerja saja. Ibadah kepada Tuhan. Berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Engkau tidak akan mati. Alkitab menyatakan apa? Manusia hidup bukan hanya oleh karena roti saja, tapi karena firman Tuhan. Saya tuh yakin percaya Tuhan itu bisa memberkati kita dari sisi manapun Bapak Ibu. Wong dia Allah yang kuasa kok. Kalau Bapak Ibu tahu cerita dalam tentang Hizkia dan Yosia, mereka ini nggak lepas dari yang namanya masalah, tekanan hidup, bahkan kematian bisa di di depan muka mereka. Tapi mereka selalu berseru kepada Tuhan. Mereka meninggikan Tuhan. Mereka tidak pernah meninggalkan ibadah. Mereka menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Jangan sampai kita banyak alasan karena ini, karena itu, karena ini. Kita ingat 3 raja ini, hatinya hanya terpaut kepada Tuhan. Apakah Daud ongkang-ongkang hanya ibadah? Enggak, Daud raja harus mimpin. Bapak Ibu tahu enggak, raja itu memimpin enggak gampang. Pak Prabowo aja mimpin enggak gampang, betul enggak kira-kira Bapak Ibu? Enggak gampang, jadi pemimpin itu enggak mudah. Tanya pengusaha yang besar-besar. Tanya pengusaha yang ada di gereja kita, tanya tuh jadi bos gampang apa enggak kira-kira? Jadi bos gampang enggak kira-kira Bapak Ibu? Uang segini gimana caranya ngatur? Waduh anak buah begini, anak buah satunya begitu. Belum urusan pribadi, belum urusan keluarga. Aduh banyak sekali yang diatur. Daud sibuk, Hizkia sibuk, Yosia sibuk. Tapi hati mereka tetap terpaut kepada Allah yang hidup. Tidak pernah meninggalkan ibadah. Dan Alkitab mencatat sungguh luar biasa perbuatan mereka bertiga ini. Dan Tuhan sangat menyenangi cara mereka beribadah kepada Tuhan. Saya berharap kita semua mengambil hal yang positif, hal yang baik dari 3 tokoh ini. Jangan tinggalkan ibadah. Tetap berpautlah kepada Tuhan. Hidup ini sementara dalam dunia ini. Saya juga kaget. Ya, iparnya Bu Retno kemarin meninggal setengah 12. Salah satu teman baik saya. Saya bilang sahabat, saya sering WA. Bahkan seharusnya bulan depan beliau itu khotbah di sini, suami istri. Kemarin dipanggil Tuhan pulang ke surga. Kami beberapa teman di alumninya Viko Asa ini juga sama. Rame. Kenapa loh? Kita tahu beliau itu orang yang suka olahraga Bapak Ibu. Badannya bagus, gak kayak saya ini langsung. Dia langsing Bapak Ibu. Olahraga banget dia. Tiba-tiba kena DB sebentar plek berangkat Bapak Ibu. Saya bilang gini, waduh luar biasa ya. Cara Tuhan memanggil hamba-hambanya, anak-anaknya itu hanya dengan sat-sat, what. Masih produktif, umur masih produktif, hampir 60, masih bisa kerja. Beliau luar biasa kerjanya di salah satu bank. Nah, saya mau katakan, hidup tidak hanya kerja cari uang. Hiduplah dengan maksimal untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kan hidup perlu uang, iya. Tapi kalau hati dan pikiran kita hanya uang, engkau akan lupa tentang Allah yang hidup. Engkau akan dibutakan dengan keuangan sehingga engkau akan lupa dengan kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu, karena kebutuhan kita itu unlimited. Dana kita yang limited, betul ya? Kebutuhannya itu unlimited. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Itu lagunya Doraemon. Sing dipingini buah. Ya, makanya Pak, gak sempat ke gereja Pak. Ya wis dengerin firman Tuhan hari ini. Seorang raja saja yang super sibuk, yang super hektik, dia tetap berpaut hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat sungguh luar biasa. Ya, saya berharap firman Tuhan ini memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan Allah kita.